Sungguh Tuhan, indahnya Natal di hatiku. Itulah sebabnya Tuhan, mari Engkau berfirman kepada kami, supaya Natal itu menjadi indah dalam kehidupan kami masing-masing di tempat ini. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Kami ingin melihat mujizat, kemenangan, kebahagiaan, kasih yang Tuhan curahkan melalui Natal ini Bapa. Supaya sungguh-sungguh Natal ini boleh menjadi sesuatu yang indah. Menjadi suatu kasih yang masuk di dalam hati kami masing-masing. Terpujilah namamu Bapa, kuduskan kami, layakkan kami. Supaya sungguh-sungguh firman-Mu berbicara. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Merry Christmas. Tuhan sudah lahir. Ini hanya merupakan suatu peringatan dan perayaan. Itulah sebabnya kalau pada hari ini melalui Natal yang kita peringati dengan tema Newborn, New Hope, and New Life. Mari kita buka dulu dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Newborn. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. New Hope. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. New Life. Kembali melalui ayat ini tadi dikatakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Judul tema hari ini adalah newborn. Dan seorang putra telah diberikan untuk kita. Dia menyandang lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Apabila kita mau menerima, Allah telah memberikan sang putra ini kepada kita. Barang siapa yang percaya dan mau menerimanya, maka dia akan memperoleh new hope. Dia akan mempunyai pengharapan. Karena sang putra ini bukan seorang putra yang biasa saja. Tetapi seorang putra yang menyandang di bahunya adalah lambang pemerintahan. Lambang pemerintahan yang namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bagi siapa yang menerima sang putra, maka dia akan mendapatkan hidup yang baru dan bahkan hidup yang kekal. Tadi dikatakan berbicara mengenai new hope, pengharapan yang baru. Pengharapan itu penting bagi kita, terutama dalam kehidupan kita saat-saat ini, dalam kondisi situasi yang sangat-sangat sulit. Dan ini akan semakin sulit menghadapi memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Tidak pernah dikatakan bahwa di tahun yang baru akan menjadi lebih baik dan lebih mudah. Tidak, tetapi akan lebih sulit. Itulah sebabnya hari ini Tuhan mengatakan, aku telah memberikan seorang putra kepada kita semuanya. Barang siapa yang mau percaya, mari dia akan memberikan suatu pengharapan yang baru. Pengharapan, tanpa pengharapan kita tidak mungkin bisa hidup. Seorang yang mempunyai pengharapan, dia akan bisa mendapatkan sesuatu mujizat di dalam kehidupannya. Ada seorang wanita, ada seorang ibu yang mengidap penyakit kanker. Dan kanker ini adalah kanker yang sudah di tahap yang terakhir. Dan kanker ini adalah kanker yang ganas. Dokter di Singapura sudah memberikan waktu paling lama 3 bulan. 3 bulan untuk dia masih bisa bertahan hidup. Tetapi ibu ini adalah ibu yang mempunyai iman dan percaya kepada Tuhan. Walaupun dia
vonis hanya dalam waktu 3 bulan. Dia justru menggunakan kesempatan dalam waktu 3 bulan itu untuk melayani orang-orang yang sakit di rumah sakit. Bahkan orang-orang yang sakit kanker. Dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia itu sedang sakit kanker ganas. Dia selalu melayani dengan kasih, tidak pernah menggerutu, tidak pernah bersungut-sungut. Bahkan dia dengan sukacita, dia mempunyai suatu tekad, mempunyai suatu kekuatan untuk tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Untuk tetap hidup, menghidupi dengan segala hidup yang Tuhan berikan pada dia. Dengan cara dia tetap melayani orang-orang yang membutuhkan. Terakhir Tuhan mengangkat dia kembali pulang ke rumah setelah 5 tahun kemudian. Dari 3 bulan dia bisa bertahan dengan penuh kekuatan, penuh semangat, tekad untuk tetap menghidupi kesempatan yang Tuhan berikan pada dia. Dengan sukacita, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan yang dia percayai. Maka dia bisa melewatinya sampai 5 tahun. Itulah orang yang mempunyai pengharapan. Walaupun sulit apapun juga, genting maupun rasanya tidak mungkin. Tetapi orang yang mempunyai pengharapan, dia bisa melewati segala sesuatunya dengan penuh kemenangan. Sesungguhnya memang di dalam dunia ini tidak ada situasi atau kondisi yang tidak punya harapan. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Yang ada hanya manusianya yang tidak mempunyai harapan. Manusianya yang putus asa dan kemudian dia menyerah. Menyerah tanpa berperang. Dia menyerah dan kemudian dia memberikan semuanya tanpa dia mau berjuang. Itulah orang yang tanpa pengharapan. Seperti kita tahu bahwa ada beberapa waktu itu banyak artis, aktor daripada Korea itu. Mereka tuh bukan orang-orang yang tidak ada apa-apanya. Mereka tuh terkenal, mereka tuh cantik-cantik, ganteng-ganteng. Mereka tuh punya masa depan, mereka tuh rame, banyak yang suka, fansnya banyak. Tetapi mereka tidak mempunyai pengharapan. Sehingga mereka akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Itu jahatnya orang kalau tidak mempunyai pengharapan. Maka dia bisa mengakhiri hidupnya. Padahal sebenarnya tetap apapun juga masalahnya pasti ada harapan. Apabila kita ada bersama dengan Tuhan. Amin. Itulah sebabnya saudara, kalau pada hari ini kita merayakan hari Natal bukan untuk merayakan bersenang-senang, bukan untuk berpesta pora, tetapi mari kita mau mengingat bahwa tujuan daripada arti daripada Natal itu adalah Tuhan Allah telah memberikan kepada kita putranya yang tunggal, putranya yang memberikan harapan bagi kita. Supaya di dalam kehidupan kita menjelang untuk memasuki tahun yang baru sekalipun. Apapun yang terjadi, ingat bahwa pasti ada harapan kalau kita ada bersama dengan Tuhan. Selanjutnya kita lihat bahwa Allah kita adalah Allah yang merupakan disebut sebagai penasehat ajaib. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-24. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku. Jadi Allah itu sebagai Allah penasehat ajaib. Bagaimana kita bisa menerima Allah sebagai penasehat ajaib? Yaitu kalau kita mengikuti, kita mau menerima peringatan-peringatan Tuhan.
Peringatan-peringatan Tuhan ada di dalam firman Allah, di dalam Alkitab. Itulah sebabnya setiap hari kita perlu membaca Alkitab. Saya nggak perlu tanya, tapi saya yakin tidak semuanya membaca Alkitab setiap hari. Amin. Amin. Oh, pinter juga. Pinter. Nggak bisa ditarik. Tapi tetap buat apa saudara pinter-pinteran sama saya? Saudara dilihat sama Tuhan kok, Tuhan tahu. Itulah sebabnya saudara kita perlu membaca firman setiap hari. Memang firman itu dari Alkitab yang sama. Sejak dulu saya lahir berapa puluh tahun yang lalu, Alkitabnya tetap seperti itu. Sampai sekarang tidak pernah ada tambahan. Tidak pernah ada ayat-ayat tambahan atau ayat-ayat susulan yang baru. Benar tidak? Kalau kita tanya Alkitab, saya tahu. Dari cerita, dari Kejadian sampai Wahyu, semua ceritanya saya tahu, saya mengikuti. Kita semua pasti tahu. Itulah sebabnya mungkin kita jadi malas membaca. Bu, saya tahu bu. Ibu tanya apa aja saya tahu. Saya tahu ceritanya semua. Tapi justru dikatakan bahwa firman Allah itu adalah firman yang hidup. Hidup itu berarti dia bisa berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Pada saat kita mengalami kesulitan, pada saat kita mengalami jalan buntu, depresi sekalipun, apapun masalah kita, kelihatannya tidak mungkin melalui Alkitab itu Tuhan mau jawab apa. Saya pernah mengalami dalam kondisi saya yang terpuruk, yang susah, yang tidak mungkin orang bisa menolong saya. Bahkan orang melarikan diri, takut dekat sama saya. Tapi ketika saya membaca firman, Tuhan itu memberikan jawaban bagaimana caranya saya bisa keluar dari masalah itu. Kalau hari ini saya baca ayat itu tidak ada artinya bagi saya. Biasa, sama sekali artinya tuh tidak ada artinya yang dalam seperti pada waktu saya membutuhkan jalan keluar. Firman itu bisa memberikan jalan keluar, memberikan arah bagaimana saya harus melangkah. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa keluar dari masalah itu. Dan ketika saya jalankan dan itu benar-benar menolong dan membawa saya keluar dari masalah itu. Sungguh ajaib. Terus Bapak saya melihat, firman Allah itu betul-betul hidup. Hidup. Makanya saudara kalau tidak percaya, saudara harus mengalami. Saudara belajar untuk alami apa yang saudara pertanyakan, apa yang saudara butuhkan. Baca firman. Kalau saudara tidak ngerti, berdoa sama Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Berdoa, Tuhan jawab doaku. Tuhan tolong, aku perlu mendapat jawaban dari firman-Mu. Tuhan bicara melalui firman-Mu Tuhan. Tuhan akan memberikan. Karena apa yang kita minta dalam hal yang benar, hal yang baik, Tuhan akan menjawab. Itulah sebabnya dikatakan bahwa firman itu perlu untuk diperkatakan. Supaya kita perkatakan, kita bisa menghafal, kita bisa mengingat. Diperkatakan, kemudian direnungkan. Direnungkan siang dan malam. Sehingga itu akan memberikan pengertian bagi kita. Sehingga kita akan tahu, mengerti apa yang Tuhan maksud di dalam firman-Nya. Itu adalah peringatan-peringatan Tuhan. Kalau kita jalankan, maka kita akan melihat, kita akan mengalami bahwa nasihat yang Tuhan berikan adalah nasihat-nasihat yang ajaib. Kalau kita baca selanjutnya, di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-24. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Itulah penasehat ajaib. Ajaib kenapa? Karena dia bisa menuntun kita seperti yang saya saksikan. Dia bisa menuntun, menunjukkan jalannya. Dan bahkan kemudian dia akan mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Bedanya dengan penasehat dari dunia. Penasehat dari dunia, mereka biasanya memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Tetapi mereka tidak bisa mengangkat kita dalam kemuliaan. Bahkan mungkin justru bisa membawa kepada kejatuhan. Karena nasihat-nasihat daripada dunia, kebanyakan mereka itu adalah
mempunyai motivasi untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Saya memberikan contoh yang mudah. Kita sebagai wanita, kita pasti paling suka kalau diomong, waduh langsing ya, daripada langsung kan, langsing ya. Biasanya kalau kita yang langsung itu berusaha kan supaya langsing kan. Bahkan ada yang pergi ke dokter atau pergi ke penasihat-penasihat untuk yang hal-hal seperti itu. Mereka akan memberikan nasihatnya. Kalau mau langsing yaitu kamu harus banyak olahraga. Kemudian makan yang sehat, jangan makan fat. Apalagi nih orang-orang yang biasanya kurus-kurus ini bisa memberikan resepnya. Jangan makan yang aneh-aneh, makan yang bergizi, makanan yang sehat. Dan kalau mau cepat Bu, nah ini terusnya. Kalau mau cepat Bu, ini kita ada pil. Tapi pil ini herbal kok. Nggak akan memberikan efek sampingan. Boleh, ini kita jual. Ini produk yang terbaru. Harganya segini. Ibu bisa membeli di tempat ini. Nah, itu nasihat dunia. Jadi mereka mempunyai keuntungan. Jadi mereka akan membawa motivasinya mereka supaya diberikan pada orang-orang yang minta nasihat dan nasihatnya itu akan menguntungkan bagi penasehatnya. Itulah nasihat dunia. Tapi kalau nasihat dari Tuhan itu adalah nasihat yang ajaib karena Dia membawa kita untuk naik masuk di dalam kemuliaannya. Penasehat ajaib. Kemudian dikatakan bahwa Dia adalah Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, Mazmur pasal yang ke-60 ayat yang ke-12. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Allah kita adalah Allah perkasa. Hidup kita ini bagaikan sebuah kapal. Kapal yang berjalan di samudra, di lautan yang luas. Seringkali kita ini sok pinter. Kita ini sok bisa. Kita mau untuk mengemudikan kapal kehidupan kita dari diri kita sendiri. Justru mungkin kalau kita ingat Tuhan, ada Tuhan loh. Kita mesti menyerahkan kendali kepada Tuhan. Tapi seringkali kita berpikir kalau sama Tuhan rasanya kurang cocok. Nanti tambah morat-marit soalnya ini Tuhan belum tentu suka dengan apa yang kita mau. Karena kita biasanya tuh punya ambisi, kita tuh punya keinginan yang dari diri kita sendiri. Jarang kita bertanya kepada Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Coba kita renungkan kalau kita berdoa di pagi hari. Apakah kita bertanya Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan pada hari ini? Tapi kan selalu kita ingin, Tuhan Yesus, hari ini saya mau ini, mau ini, mau ini. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Jadi kita sudah menentukan, ini yang mau kita lakukan, ini. Sekarang Tuhan, Engkau yang bagian satpamnya. Tuhan lindungi, saya mau ke luar negeri, rumah saya, anjing saya semuanya dilindungi, jangan sampai dibobol maling. Nah, seperti itu kan. Kita tidak pernah tanya sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang menjadi kehendakmu dalam kehidupan aku? Seperti itu. Makanya kalau biasanya kita sudah di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Kemudian kita mengalami angin ribut, tofan, badai. Baru kemudian kita berteriak sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan di mana Engkau? Adakah Engkau? Kenapa Engkau tidak jawab doaku? Itu sifat manusia. Kalau enggak kepepet, itu masih berusaha sepertinya sok-sokan. Sepertinya aku bisa. Tunggu, sudah kamu berdoa sama Tuhan. Sudah, aku sudah berdoa tapi Tuhan belum jawab. Tunggu, aku harus melakukan ini. Jadi kita tuh mendahulukan apa yang kita mau, kita lakukan sendiri. Padahal dikatakan bahwa Allah yang diberikan pada kita adalah Allah yang perkasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Firman Tuhan mengatakan bahwa angin ribut pun Dia hardiknya. Semuanya Tuhan bisa menenangkan.
Ombak yang besar sekalipun Tuhan bisa mensuruh diam. Dan mereka taat dan takut akan perintahnya. Kenapa kita bodoh? Kita menunggu kalau kita sudah sampai kepepet, sudah hampir mati, baru kita teriak, kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Itulah sebabnya melalui renungan Natal pada hari ini, Tuhan mengingatkan bahwa Sang Putra yang diberikan pada kita adalah Allah yang perkasa. Allah yang mempunyai kekuatan yang besar. Allah yang sanggup. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mari hari ini kita sadari kemana, di mana kita berada. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Dia yang menjadi pengemudi dalam kapal hidup kita. Karena dikatakan di dalam Mazmur yang berikutnya, ayat 103 ayat yang ke-20. Dikatakan, pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa, yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Tuhan memberikan pada kita seorang Allah yang perkasa. Karena Tuhan mau menjadikan kita menjadi pahlawan-pahlawan perkasa. Pahlawan-pahlawan yang sudah mengalami perkasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yaitu ketika kita mau mendengarkan, melaksanakan firman dan dengan mendengarkan suara firman-Nya. Suara firman-Nya kita dengar dan kita lakukan. Maka perkara-perkara besar, kemenangan yang besar itu pasti akan diberikan kepada kita. Bahkan Tuhan menyebut kita sebagai pahlawan-pahlawan perkasa. Sebenarnya saudara, kalau kita melihat hal-hal yang seperti ini, kita bisa lihat loh. Sebenarnya kita itu bukan orang-orang yang sembarangan. Karena Allah kita yang ada pada kita, yang sudah diberikan pada kita, dan kita mengatakan kita percaya. Itu bukan sembarangan, bukan Allah yang kecil, Allah yang luar biasa. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Jangan mundur-mundur, jangan mempermainkan waktu. Kita berikan hidup kita, serahkan Tuhan sepenuhnya. Pimpin saya percaya kalau Engkau memimpin aku, maka Engkau akan mengangkat kita semuanya. Tuhan akan mengangkat kita di dalam kemuliaan menjadi pahlawan-pahlawan yang perkasa. Amin. Puji Tuhan. Kemudian dikatakan sebagai Bapa yang kekal. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bahwa kuasa yang ada pada Sang Putra itu bukan hanya di bumi saja atau di sorga saja. Tetapi di sorga dan di bumi. Itulah sebabnya Natal itu adalah Sang Putra dilahirkan di bumi. Karena di bumi ini, sejak di bumi ini, ketika kita percaya dan kita mau menerima Sang Juru Selamat, kita hidup bersama dengan Dia. Kita menerima berarti kita harus membesarkan, kita bertanggung jawab dengan bayi Yesus yang dilahirkan di dunia ini untuk hidup bersama dengan kita, untuk dibesarkan, didewasakan dalam kehidupan kita. Maka Dia itu akan bekerja, Dia akan hidup bersama dengan kita sejak di bumi sampai akhirnya masuk ke dalam surga. Dia yang membawa kita dari bumi, memberikan jalan sampai masuk ke surga. Itu adalah Bapa yang kekal. Jadi bukan hanya di bumi saja atau hanya di surga, tetapi sejak sekarang kita perlu menghidupi karena Dia akan memimpin kita sampai di surga. Karena Dia adalah Bapa yang kekal. Dunia akan lenyap, tetapi kehidupan yang kekal itu tetap akan bisa kita miliki.
Karena itu adalah tanggung jawab Tuhan kepada kita yang membesarkan, yang sudah menerima bayi itu dan hidup bersama dengan bayi itu dan membesarkan sampai bayi itu menjadi dewasa di dalam kehidupan kita. Raja damai. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10 dan ke-11. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Dikatakan bahwa sebagai Raja Damai, Dia telah mendamaikan Allah dengan manusia melalui kasih. Tujuan daripada mendamaikan Allah dengan manusia dengan kasih-Nya adalah supaya kita yang sudah didamaikan dengan Allah, kita juga bisa berdamai dengan sesama manusia. Tentunya juga dengan kasih. Kasih yang Tuhan sudah berikan pada kita. Itulah artinya bahwa Raja Damai menjadi pendamai. Tuhan mau kita juga menjadi pendamai. Memberikan damai pada sesama kita. Natal membuat kita untuk kita mau hidup berdamai. Alkitab juga mengatakan kalau kita tidak bisa mengampuni sesama kita, Allah juga tidak akan mengampuni kita. Itulah sebabnya saudara, marilah di dalam suasana Natal ini yang penuh dengan kedamaian, jadilah pendamai di dalam kehidupan kita di antara sesama manusia. Kalau kita masih menyimpan kepahitan, kalau kita masih menyimpan kesalahan orang lain, kalau kita masih membenci teman kita, mau berapa lama lagi saudara simpan kebencian, kemarahan, itu semuanya akan menjadi suatu hal yang busuk. Kalau boleh dikatakan sebagai bangkai yang kita simpan dalam hidup kita. Itu akan membuat sakit, membuat penyakit dalam diri kita sendiri. Merugikan kita. Juga untuk menghambat perkembangan pertumbuhan rohani kita. Kalau kita masih menyimpan kepahitan. Kalau kita masih menyimpan kebencian, kemarahan terhadap sesama kita. Bahkan di ayat yang lainnya dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kalau kepahitan itu kita simpan, dia akan mengakar, dia akan bertumbuh. Dia akan bertumbuh lebih dalam, lebih kuat. Menjadi akar pahit. Dia berakar dan kalau sudah berakar, tambah lama tambah berakar tuh dia akan menjadi kuat. Dan dia akan menyatu. Dan tidak bisa lagi dilepaskan daripada kehidupan kita. Dan itu adalah Tuhan mengatakan itu sama dengan orang yang menjauhkan diri daripada kasih karunia Allah. Karena Tuhan mendamaikan kita dengan kasih-Nya, dengan kasih karunia-Nya. Itu adalah suatu kebodohan kalau kita masih tetap mempertahankan kepahitan. Kita masih mempertahankan kebencian kepada sesama kita. Mari di dalam kondisi, dalam situasi, dalam suasana Natal yang indah ini. Jangan kotori, karena itu akan dikatakan bahwa itu akan menimbulkan kerusuhan. Dan juga akan yang mencemarkan banyak orang. Orang yang mempunyai akar pahit itu kelihatan. Dimanapun dia berkumpul, dimanapun dia ada, dia akan menimbulkan kerusuhan. Karena dalam hatinya itu sudah ada akar pahit. Itu tadi saya katakan menyimpan bangkai. Baunya itu akan membusukkan. Orang tidak akan bisa tahan dekat dengan orang-orang seperti itu. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, kenapa orang kok lari menjauhkan diri daripada aku? Coba cek dan recheck apa yang kamu lakukan dalam hidupmu. Apakah engkau sudah melakukan seperti
apa yang dikatakan oleh firman. Bahwa kita ini mempunyai akar pahit. Sehingga kita kalau ada orang, kita selalu membuat rusuh, membuat ribut. Sampai orang males ketemu sama kita, males deket kita. Mereka lihat, itu ada orangnya. Kita sudah cari jalan yang lain. Itulah sebabnya saudara, dalam kesempatan ini jangan malu, jangan takut. Kembali, datangi orang-orang yang ada sesuatu yang kita sedang bergumul dalam hati kita. Mungkin kita ini ada sesuatu yang kurang enak dengan seseorang. Datangi, tidak ada salahnya, minta maaf, ampuni. Kalau saudara mau diampuni, saudara juga harus mengampuni. Maka pengampunan Tuhan juga akan turun akan atas kita. Jangan bawa itu bangkai memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Alangkah bodohnya kalau kita masih mempertahankan kebencian-kebencian, segala kejahatan di tahun 2025 ini. Kita memasuki tahun yang baru. Kita mengatakan, Happy New Year, Happy New Year. Kapan mau happy? Kalau dalam hati kita penuh dengan kejahatan, penuh dengan kepahitan. Orang yang pahit tidak akan pernah happy. Itulah sebabnya jangan mau diikat oleh kepahitan. Karena Tuhan yang diserahkan, diberikan pada kita adalah Raja Damai. Itulah sebabnya Tuhan mau juga kita menjadi pendamai, berdamai, membawa damai. Kalaupun kita tidak mempunyai musuh, tapi mungkin kita juga bisa berfungsi sebagai pendamai. Kalau ada teman kita yang lain coba, ini loh, si itu lihat itu baru masuk itu, itu orang itu. Kita sebagai pendamai, walaupun mungkin menurut kita setuju, kita tahu, jangan kemudian malah mensupport. Iya, aku ya tahu kok. Kenapa? Kamu pernah ngalami? Iya, podo-podo wae. Wah, itu orang bahasa Indonesia kan bahasa Surabaya enak toh ya. Podo wae kok, aku yang ngerti kok. Nah, seperti itu. Betul. Itu memang orang enggak tahu diri. Tambah dibesarkan, tambah menjatuhkan orang. Tidak seperti itu. Justru kita harus menjadi pendamai. Walaupun kita tahu orang itu memang seperti itu. Justru kita sudah kasihan dia. Kita mesti doakan. Karena kita adalah anak-anak daripada Raja Damai. Jangan malah membawa masalah lebih besar. Tapi justru kita harus meredamkan masalah. Jadilah pendamai, berdamailah bahwa menjadikan semua menjadi suasana damai. Dalam segala sesuatu kalau sudah mulai ada hal-hal yang mulai terangkat dengan keadaan yang mulai tidak baik, jadilah pendamai. Ingat bahwa kita telah menerima kasih karunia daripada Allah, Raja Damai, supaya kita juga bisa mendamaikan di dalam sesama kita. Mari kita bangkit berdiri. Natal bagi kita semuanya bahwa kita diingatkan Allah kita adalah penasehat ajaib. Mari musik nyanyikan lagu. Penasehat ajaib. Kita perlu mau mempelajari, mengetahui apa nasihat-nasihat yang Tuhan mau berikan pada kita melalui firman-Nya. Setiap hari baca firman Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Sesuai dengan kondisi. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dia akan memberikan harapan. Bahkan dia akan menuntun untuk kita diangkat di dalam kemuliaan-Nya. Allah yang perkasa. Engkau tidak sendiri lagi. Engkau bukanlah orang-orang yang kalah. Tapi engkau adalah pahlawan-pahlawan perkasa. Ketika kita mengetahui apa yang Tuhan bicara melalui firman-Nya, kita dengarkan dan kita lakukan. Biarlah Tuhan firman Allah memimpin hidup kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Percayalah bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Allah kita adalah Allah yang perkasa. Dan dia adalah Bapa yang kekal. Bukan hanya sekarang, hanya untuk sementara. Tapi sampai pada akhirnya dia bertanggung jawab akan memimpin dan menolong kita. Dan kemudian dia adalah Raja Damai. Kita sudah menerima kasih karunia. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Marilah kita juga menjadi pendamai. Kita berdamai. Berikan suasana damai dimanapun kita berada.
Amat Allah ada di Harunnya Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. Nama Yesus. Nama Yesus di atas Segala nama. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segala nama. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kami masih boleh memperingati hari kelahiran daripada Sang Juru Selamat. Tuhan, bila melalui firman-Mu, Engkau celikan mata rohani kami. Engkau ingatkan pada kami. Karena Engkau datang untuk menjadi Juru Selamat dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui Natal ini. Supaya bukannya menjadi suatu peringatan, tetapi suatu kembalinya kami, pertobatan kami kepada Tuhan. Supaya sungguh-sungguh di dalam kami memasuki tahun yang baru, kami boleh membawa penuh dengan kemenangan. Kami boleh hidup bersama dengan janji-janji Allah. Kami boleh mendapatkan kekuatan, mendapatkan jalan keluar, mendapatkan kuasa yang daripada Allah. Karena Allah kami adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa, nama di atas segala nama. Terpujilah namamu Tuhan, memberkati setiap kami yang sudah hadir dan mendengarkan firman, pesan yang Tuhan berikan pada kami pada hari ini. Biarlah semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.